Ronaldo Kuateh dan Sintayong bertemu di Turki, pertanda dipanggil ke timnas Indonesia. Kedua sosok itu bertemu saat timnas Indonesia menghadapi timnas Libya pada laga uji coba Jumat 5 Januari lalu. Duel timnas Indonesia versus timnas Libya Jilid 2 itu berlangsung di Mardan Sports Complex, Antalya, Turki. Pada laga itu, skuad Garuda takluk 1-2 setelah sempat unggul duluan lewat gol Yakob Sayuri. Yang menarik, Ronaldo sempat hadir di tribune stadion. Pemain yang membela Bodrum Sport itu menyempatkan diri jauh-jauh ke Antalya guna mendukung timnas Indonesia. Akun Instagram resmi timnas Indonesia @timnasindonesia lalu mengunggah momen pertemuan Ronaldo dengan Sin. Akankah temukangan itu menjadi pertanda Ronaldo dipanggil ke timnas Indonesia? Bisa jadi. Sebab pemain berusia 19 tahun itu selama ini kerap mendapat panggilan membela tim merah putih di semua kelompok umur. Sayangnya Ronaldo dibekap cedera sehingga harus menepi selama beberapa bulan terakhir. Akibat cedera itu, dia tidak dimainkan oleh klubnya. Kondisi itu memaksa Sin tidak memanggil Ronaldo untuk ajang Piala Asia. Namun pemain kelahiran DI Yogyakarta itu bisa saja comeback untuk agenda-agenda timnas Indonesia lain seperti kualifikasi Piala Dunia Zona Asia serta Piala Asia U23. Sin sendiri sejatinya tidak terlalu memikirkan apakah sang pemain rutin bermain di klubnya atau tidak. Buktinya, Pratama Arhan yang nyaris tak pernah mendapat menit bermain di Tokyo Verdy tetap mendapat panggilan. Hal yang sama juga dirasakan Marcelino Ferdinand yang belum mendapat menit bermain bersama KMS Kadeinse lantaran masih menjalani pemulihan cedera serupa dengan Ronaldo. Patut dinanti apakah Ronaldo segera comeback ke timnas Indonesia atau tidak. Peluang itu masih terbuka buat sang pemain. Timnas Indonesia tinggalkan Turki dan menuju Qatar, dua gelandang jadi seret imbas belum jelasnya Asnawi dan Saine. Timnas Indonesia menuju ke Qatar pada Sabtu 6 Januari usai menyelesaikan TC di Turki. TC Turki telah usai bagi Timnas Indonesia ditandai dengan laga lawan Libya yang berakhir dengan kekalahan 1-2. Selanjutnya Timnas Indonesia akan menuju ke Qatar untuk mengikuti Piala Asia 2023. Masih ada satu laga uji coba lagi sebelum benar-benar bertarung di Piala Asia, yakni melawan Iran pada Selasa 9 Januari mendatang. Dari dua laga uji coba lawan Libya di Turki, ada 3 pemain yang belum mendapat menit bermain oleh Sintayong. Mereka adalah Muhammad Riyandi. Riyandi belum diberi kesempatan bermain sebagaimana 2 kiper lainnya, yakni Syahrul Trisna dan Hernando Ari. Mendapatkan jatah 90 menit masing-masing di laga pertama dan kedua. Tampaknya Muhammad Riyandi memang jadi kiper ketiga untuk timnas Indonesia sehingga harus antre dalam urutan dari Syahrul dan Hernando. Nama kedua yang belum mendapat menit bermain adalah Asnawi Mangkualam. Posisi bek kanan timnas Indonesia di dua laga lawan Libya bergantinya ditempati Yakob Sayuri, Witan Sulaman hingga Sandy Walsh. Asnawi mengalami cedera ringan sehingga tak memungkinkan untuk turun. Lalu ada Saine Patinama yang juga belum kembali dari menjenguk ibunya di Belanda. Sementara itu dua gelandang yang tidak dimasukkan namanya ke daftar skuad Piala Asia, Adam Alis dan Arkan Fikri, tetap akan dibawa ke Qatar. Kemungkinan dua pemain ini masih jadi seret bila Asnawi dan Saine tidak bisa membela timnas Indonesia. Sintayong sendiri sudah menyatakan demikian. Hal ini dikarenakan seusai aturan AFC karena batas pendaftaran pemain adalah 6 jam sebelum laga pertama Piala Asia dimulai. Pelatih Libya syok meski menang lawan timnas Indonesia. Pasalnya pemain skuad Garuda ini bisa hancurkan taktik pressing melewati 4 pemain sekaligus. Setelah dikalahkan pada pertemuan pertama, timnas Indonesia kembali bertemu Libya dan Sintayong berjanji akan melakukan perlawanan. Bahkan pelatih asal Korea Selatan itu menargetkan kemenangan melawan wakil dari Afrika tersebut di laga uji coba Piala Asia. Perubahan besar-besaran dilakukan oleh Coach Shin saat pertemuan kedua yang langsung menurunkan Elkan Bagot dan Justin Hubner. Dengan harapan lini pertahanan skuad Garuda menjadi lebih baik. Pemain timnas Indonesia berhasil hancurkan taktik Libya hingga bikin sang pelatih syok. Tak hanya itu, selain Rizky Ridho dan Jordi Amat yang juga diturunkan sebagai pemain bertahan, Sintayong juga memainkan bek sayap yang diisi oleh Pratama Arhan dan Yakob Sayuri.
Pada lini tengah, Coach STY menurunkan Marcelino Ferdinand dan Ivan Jenner sebagai mesin pertahanan timnas. Marcelino dominan bermain di depan, sementara Ivan Jenner dan Justin Hubner standby di tengah. Situasi tersebut membuat Ivan Jenner lebih bebas dan leluasa mengatur tempo permainan, bahkan ini menjadi momen yang tak terlihat di pertemuan pertama. Gelandang untuk klub Eredivisie Utrecht itu pun menjadi aktor penting di balik terciptanya gol untuk Indonesia. Meski timnas Indonesia kalah, namun aksi memukau diperlihatkan oleh Ivan Jenner dan performa timnas setidaknya lebih baik dari pertemuan pertama. Selain menciptakan assist, Ivan juga mampu menjadi dirigen bagi skuad Garuda, bahkan beberapa kali aksinya membuat pemain Libya gagal dalam melakukan pressing. Pemain berdarah Indonesia Belanda itu juga menunjukkan kelasnya saat Indonesia mendapat tekanan. Salah satunya adalah tackle-tackle bersih ala pemain Eropa. Karena aksinya yang memukau, Ivan Jenner bahkan mendapatkan pujian dari pelatih Libya, Milutin Sredojevic. Pelatih asal Serbia tersebut mengatakan bahwa Indonesia beruntung memiliki pemain seperti Ivan Jenner.